Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Oke, Selamat malam. Buka Dipa dulu. selamat tidur. Bisa potong-potong nanti tuh. Bisa di Di sini mungkin kita sudah melihat video bahwa social distancing itu sangatlah salah ya. terus apa? Kurang dari 1 minggu ini kita bisa melihat perkembangan corona di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Karena kan kita tinggal di Makassar, dan bisa kita lihat mungkin salah satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu mungkin menghimbau kita untuk saling menjaga jarak sesama manusia atau biasa disebut dengan social distancing. Mungkin di kesempatan kali ini, di malam ini, Kita sebelum tidur kita akan membahas tentang social distancing. ya, khususnya itu karena menurut kami berdua ini Social distancing itu sih perlu banget karena dilihat dari situasi dan keadaannya di mana virus corona ini semakin mewabah ke segala penjuru, dan bagaimana cara menghentikannya otomatis dengan kita melakukan pola social distancing. Nah, mungkin yang pertama tuh bagaimana menurut kita berdua ini tentang apa itu social distancing. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu apa itu social distancing. Mungkin dengan adanya video ini mungkin kita bisa saling membagi informasi ataupun saling mengingatkan atau semacamnya lah, saling membagi pengetahuan kepada teman-teman yang melihat video ini, agar teman-teman juga lebih aware tentang bahwa sebenarnya coronavirus itu sangatlah berbahaya untuk kita semua, dan bukan main-main. Bukan seperti di meme-meme TikTok bilang kalau corona masuk di Indonesia, coronanya yang takut bukan manusianya. Dan mungkin apa kok pertama? Kalau untuk pemahaman sendiri tentang social distancing itu kegiatan lah, seperti kegiatan mengasingkan diri, kita menjaga interaksi dengan orang lain, kita menjaga jarak kita dengan orang lain. Agar kenapa? Karena dengan menjaga jarak sebenarnya kita menjaga diri kita, menjaga diri orang lain juga, dan menjaga diri dari masyarakat luas lah, agar tidak terjangkit dengan coronavirus. Kan itu kalau diartikan dari bahasa Inggrisnya kan menjaga jarak tuh, maksudnya jaga jarak antara manusia satu dengan manusia lainnya, dan sebuah pemahaman untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, seperti umpamanya itu kuliah, kan sekarang kuliah juga di itu lockdown nih. Nah, seberapa penting social distancing itu untuk Indonesia? Bagi saya sendiri social distancing untuk Indonesia sangatlah penting, karena kita bisa juga melihat data bahwa social distancing itu sangatlah efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan kita menjaga aktivitas kita yang terbatas, kita menjaga jarak kita dengan orang lain, itu membantu kita dalam pencegahan corona yang lebih baik, dan sangatlah efektif jika masyarakat Indonesia paham tentang social distancing itu sendiri. Nah, mungkin kalau mau dibilang ini social distancing penting, bisa dibilang penting sekali karena bisa menjadi lihat tuh beberapa negara contohnya yang sudah duluan terkena wabah corona dan mengatasinya
dengan social distancing. Salah satu caranya mengatasi itu dengan social distancing, bisa dibilang menekan orang-orang yang sudah terkena untuk menjadi sembuh. Iya, ada juga data yang nanti kita kasih lihat di sini. Ya, Ini datanya negara-negara yang berhasil menerapkan social social distancing. distancingnya dan bisa membuat peningkatan virus corona atau kasus corona di negaranya itu bisa menurun. Apakah social distancing dan lockdown mempunyai keterkaitan? Dan kalau untuk pertanyaan antara social distancing dan lockdown itu mempunyai keterkaitan, pasti dia terkait, karena dari lockdown sendiri dia membatasi orang-orang untuk datang ke wilayah tersebut. Oke, bagaimana keadaan Indonesia dalam 2 minggu ke depan? Nah, untuk pandangan menurut saya tentang bagaimana Indonesia 2 minggu ke depan, Indonesia 2 minggu ke depan mungkin akan menjadi seperti negara Iran. Mungkin Ketika masyarakat Indonesia tidak mau dan masih bersikeras untuk melakukan aktivitas dan tidak mau melakukan social distancing. Kenapa? Karena menurut standar dari WHO, kesehatan Indonesia itu masih sangatlah buruk. Kita melihat bahwa kebanyakan dari data-data tersebut, kebanyakan negara maju bisa mempressing penularan atau penyebaran virus mereka karena mereka patuh. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Dan sangat disayangkan, beberapa hari lalu malah di salah satu wilayah di Sulawesi Selatan mengadakan sebuah pertemuan yang sangat besar, yang sebenarnya itu sangatlah berisiko untuk saling menjadi virus. Kemudian untuk pandangan Indonesia 2 minggu ke depan, bagaimana Indonesia? Mungkin Indonesia juga akan berhasil ketika masyarakat lebih aware, lebih sadar bagaimana coronavirus ini bekerja. Ketika masyarakat juga mau menerapkan social distancing, membatasi aktivitasnya, kemudian lebih menjaga kebersihan, otomatis virus corona ini bisa dapat teratasi dengan baik. bisa juga kita lihat Jami dulu kita bicara 2 minggu ke depan, kita saja kita berbicara waktu mundur saja, hari kalau kita melihat kembali sekitar hari Minggu lah, di hari Minggu itu hari Minggu yang lalu tuh masih 2 kasus, masih santai ya gitu, masih bisa keluar ini. Pas ada Senin tiba-tiba kampus lockdown, tiba-tiba mereka sudah tidak ada untuk menghentikan segala aktivitas berkuliah. Terus beberapa hari kemudian lagi ada yang beli kasus dan di Makassar. Awalnya di Sulsel dulu. Kayaknya kemarin itu ada kasus di Sulsel. Baru 2. Dan sekarang yang terakhir tadi kuliah di sudah ada 8 kasus. Di grup WA ada 8 kasus di Makassar. Dan yang didengar juga tadi ada juga di Popau ya, dan itu sangatlah menyedihkan karena itu adalah tempat tinggal kami. Bagaimana tanggapan kita mengenai kasus corona di Makassar? Sangat terkejut, jujur. Makassar merupakan salah satu metropolitan Indonesia Timur. Otomatis banyak sekali para pendatang dari luar, banyak sekali kegiatan aktivitas perdagangan dan ekonomi yang terjadi yang sangat bisa berisiko untuk terjadi penyebaran coronavirus itu. Tapi saya sangat juga mengapresiasi pemerintah di daerah Makassar ketika mereka berusaha untuk memberikan himbauan agar coronavirus ini bisa dapat dicegah dan diteruskan. Dan
itu tugas kita bersama untuk maksudnya kembali kepada diri ya, kita diri lagi. kita masing-masing aja. Biarpun itu pemerintah sudah Menghimbau sudah dengan sebaik-baiknya, tetapi ketika kita masih keras kepala juga untuk selalu keluar rumah, tidak mau di rumah, selalu mau membatasi diri. tetap di jalan-jalan. Nah, itu mungkin untuk tanggapan bagaimana kasus corona di Makassar, dan kami berharap juga orang-orang yang terkena dan terjangkit virus corona agar bisa segera sembuh, dan untuk yang menjadi korban keluarganya mudah-mudahan bisa lebih tabah, lebih kuat dan menghadapi wabah ini, karena ini tugas kita bersama untuk lebih menjaga diri masing-masing.